Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Saya mau sapa Bapak Ibu dulu yang dari jauh dulu dari Holland. Ada juga yang dari Malaysia, ada yang dari Medan, dari Pekanbaru, dari Riau, dari Solo, Jakarta, ada yang dari Surabaya, dari Balikpapan, dari Kalimantan ada, dari Jayapura ada, dari Bandung juga ada, dari Ambon ada, Makassar ada, bahkan dari Manado. Puji Tuhan, dan saya berharap bahwa saudara dalam keadaan baik saja. Dan mari kita lihat firman Tuhan. Malam hari ini dalam 2 Raja-Raja, pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Ayat yang Oke. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Saya baca sampai ayat yang ketiga saja, tapi nanti Bapak Ibu baca sampai ayat yang ke-27. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Malam ini saya bicara tentang sebuah tema yang saya berharap ini menjadi sebuah kegairahan bagi saudara, yaitu ketaatan melahirkan mujizat. Ketaatan melahirkan mujizat. Sekali lagi, ketaatan melahirkan mujizat. Ketaatan selalu melahirkan mujizat. Ketika Abraham taat kepada Tuhan, ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya, seorang teolog Ibrani yang bernama Yosefus berkata, ketika itu Ishak sudah berumur 30 tahun. Ada banyak perdebatan antara teolog, tapi teolog yang bernama Yosefus berkata, Ishak sudah berumur 30 tahun dan Abraham berarti berumur 130 tahun. Karena ketika Ishak lahir, Abraham berumur 100 tahun. Dan Sarah 90 tahun, beda 10 tahun. Tapi ketika Kejadian pasal 22, Tuhan berkata, persembahkanlah anak kandungmu sendiri. Pada waktu itu, Abraham adalah seorang yang kaya raya, punya harta banyak, ternak banyak, budak laki-laki dan perempuan pun juga sangat banyak di rumahnya. Tapi ketika dia mendengarkan Tuhan bicara bahwa pergi dan persembahkan anakmu satu-satunya ke gunung yang aku tunjukkan kepadamu. Tidak ada komplain sama sekali dari mulut Abraham. Saudara, orang yang berjalan dan ingin melihat mujizat Tuhan dalam hidupnya, tidak ada sungut-sungut di mulut, tidak ada komplain di mulut. Tapi yang ada cuma adalah hati yang mempercayai Tuhan dan taat kepada Tuhan. Tahu saudara, ketika Anda taat, ketika Abraham taat, maka mereka berjalan. Kejadian 22 ayat yang kelima, Alkitab berkata bahwa Abraham berkata kepada dua bujangnya, tunggu di sini. Aku dan putraku akan pergi sembahyang. Ketika Gunung Moria, sekarang terdapat bait Allah, Yerusalem, saudara. Ketika sudah kelihatan Gunung Moria, Alkitab berkata, lalu kata Abraham kepada kedua bujang, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anakku akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Boleh tunjukkan Roni, terjemahan King James-nya. Kata pertama penyembahan dalam Alkitab, kata sembahyang, diterjemahkan dalam Alkitab King James adalah worship. Ini kata penyembahan pertama. Kata worship pertama kali disebutkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama atau pertama kali disebutkan dalam Alkitab itu pada ayat sini. Pada Kejadian 22 ayat yang kelima. Kata worship dipakai di sini. Dan Alkitab dengan sangat jelas berkata begini.
bahwa ketika seseorang datang menyembah Tuhan, maka kualitas pertama yang harus ada pada dia adalah pribadi yang worship to God. Suka menyembah Tuhan, suka memuliakan Tuhan. Dan ternyata ini adalah elemen penting untuk saudara dan saya mengalami Tuhan, mengalami mujizat daripada Tuhan maksud saya. Ketika saudara dan saya punya ketaatan, maka Anda juga akan punya worship di dalam hidupmu, punya penyembahan dalam hidupmu, punya gaya hidup yang taat suka menyembah Tuhan. Kita ini sampai mati masih tetap berhutang, saudara. Hutang nafas, hutang semua onderdil tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Rambut di kepala kita pun Anda nggak bisa beli, saudara ya, nggak bisa hitung jumlahnya berapa. Ada banyak hal yang sampai mati pun kita masih berhutang dengan Tuhan. Hutang penyembahan, hutang doa, banyak hal kita berhutang. Makanya kita tidak bisa balas semuanya itu kecuali kita taat. Dan ketika mereka sampai di Gunung Moria, Abraham mengikat Ishak, mengikat kaki dan tangannya, matanya ditutup. Lalu pisau batu di tangannya diangkat. Ketika pisaunya itu melayang, Tuhan intervensi dia dan Tuhan berkata, Abraham, jangan bunuh anakmu yang satu-satunya. Ini cuma tes. Ini cuma ujian. Ternyata Tuhan uji Abraham apakah dia taat atau tidak. Ishak menjadi pewaris dari seluruh hartanya. Abraham sempat mempermasalahkan itu pada Kejadian pasal 15. Sehingga ketika dia tidak taat, kemarin saya jelaskan, maka lahirlah Ismail pada Kejadian pasal yang ke-16. Dan ketika Ishak sudah lahir di Kejadian pasal 17, sudah jadi besar menurut Yosefus, umur 30 tahun, Tuhan suruh persembahkan, dan Abraham melakukan dengan taat. Dan ketika itu intervensi surga datang. Saudara tahu, Tuhan bilang ini, kamu lulus tes. Kamu teruji. Tengoklah ke belakang. Di situ ada anak domba yang tersangkut di dalam semak belukar. Ambil dia dan korbankan itu ganti anakmu. Saudara harus tahu bahwa domba itu binatang yang tidak pernah main di gunung. Domba itu selalu main di dataran yang datar. Tidak pernah naik gunung. Tapi kok hari itu ada domba di gunung? Saya beritahukan kepada saudara yang taat, kepada saudara yang mendengar firman dan melakukan, maka mujizat akan terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Gunung itu, makanya dari bawah, ketika Ishak tanya Bapa, sudah ada kayu api di mana anak domba. Abraham berkata, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Hidup saudara dan saya ketika Anda taat, maka Allah menyediakan. Amin. Penyembahan tanpa ketaatan itu adalah kematian. Ikut Tuhan tanpa ketaatan, maka hanya agamawi. Karena itu ketaatan saudara penting. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, penyembahan tanpa ketaatan adalah kematian. Bahkan ikut Tuhan tanpa ketaatan, maka hanya agamawi. Kita cuma hanya menampilkan kegiatan ibadah, tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Ketaatan itulah yang membuat saudara dan saya berbeda daripada yang lainnya. Karena itu ketaatan kita untuk melakukan firman Allah, itu yang kita disebut dengan orang benar. Orang benar bukan cuma pada waktu Anda dengar firman, tapi pada waktu kita melakukan firman, kita disebut orang-orang benar. Bukan waktu tahu firman banyak, bukan waktu kita sekolah dalam sebuah jenjang tertentu, kemudian kita tahu banyak, kemudian disebut. Tidak. Sebutan orang benar disebutkan kepada mereka yang melakukan firman. Kitab Yohanes menjelaskan kepada kita bahwa kita disebut anak-anak Allah. Ketika kita melakukan perintah Allah, maka kita disebut anak-anak Allah. Karena itu saya katakan bahwa ikut Tuhan tanpa ketaatan, maka hanya agamawi. Mari kita belajar dari Naaman. Ya, kita belajar dari Naaman, saudara. Alkitab mengatakan bahwa ketika mereka keluar berperang dan mereka tawan seorang gadis, anak gadis tanpa disebutkan namanya. Gadis di sini bisa bicara tentang gereja Tuhan. Bisa bicara tentang saudara dan saya karena tidak ada namanya. Dan ini mewakili saudara dan saya. Kita belajar dari Naaman. Ketika anak gadis ini melayani istrinya Naaman, dan Naaman disebut seorang yang terpandang di kerajaan Aram. Ya, Alkitab mengatakan begini bahwa orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat ketiga tadi kita baca. Dikatakan begini,
perempuan ini, gadis kecil ini berkata, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, kalau baca ayat yang pertama, Naaman itu, dia terkenal tapi sakit kusta. Hari ini mungkin saudara dan saya terkenal, punya uang banyak, prestasi, tapi Anda punya kelemahan. Saudara dengar baik-baik begini, butuh ketaatan. Naaman ketika mendengar istrinya, ketika istri Naaman ketika mendengar itu memberitahukan kepada Naaman, dan ketika Naaman mendengar dari istrinya apa kata gadis muda itu, maka Naaman taat kepada seorang gadis kecil yang tinggal di rumahnya. Wow. Tahukah saudara begini bahwa ada kalanya hal-hal besar terjadi ketika Tuhan bicara kepada kita melalui orang-orang sederhana. Saya tuh ada kalanya juga perlu bertobat, ya, karena pikirnya mungkin pendeta tahu banyak, makanya ada banyak hal yang Tuhan, ada kalanya anak perempuan saya, anak laki saya kalau bicara kepada saya, ada kalanya tuh saya, ada kalanya kamu anak kecil, kamu belum tahu banyak hal. Tapi kemudian saya pikir apa yang mereka bicara, ternyata benar. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bicara kepada kita. Seperti gadis kecil di rumah Naaman, bicara kepada Naaman, andai kata kalau dia pergi menemui nabi yang ada di Samaria itu, maka dia akan sembuh. Dan Naaman seorang yang terkenal, seorang panglima perang, kalau Indonesia dia panglima TNI, mau dengarkan asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangganya bicara, itu nggak mudah. Butuh kerendahan hati. Tapi kita belajar di sini, Naaman mendengarkan perkataan gadis muda ini. Saya beritahukan kepada saudara, saya ulangi lagi. Ada kalanya Tuhan itu kalau melakukan mujizat dalam hidup kita, Tuhan pakai cara-cara sederhana, orang-orang sederhana, yang kita anggap bodoh menurut dunia, yang kita anggap tidak terpandang menurut dunia, yang kita anggap, kamu itu orang kelas 2, kelas 3, kamu itu orang kurang berpendidikan, kamu itu orang tidak terpandang, kamu nggak layak bicara untuk saya, nggak level bicara untuk saya. Saya beritahukan kepada saudara, ada banyak kali hal-hal yang kita anggap remeh bagi kita, Tuhan pakai itu untuk menyatakan kemuliaannya dan melakukan perkara-perkara besar untuk kita lihat mujizat dari Tuhan. Kalau kita baca seluruhnya sampai ayat 27, Naaman sembuh. Cuma karena nasihat seorang gadis pembantu di rumahnya, yang membantu istrinya. Tuhan pernah pakai keledai, bicara kepada seorang nabi yang bernama Bileam. Seorang nabi itu dengar dari Tuhan. Tapi ketika nabi itu tidak taat, Tuhan pakai binatang. Tuhan pakai keledai bicara kepada Bileam. Bersyukur masih Tuhan pakai seorang gadis yang masih serupa dan segambar dengan Tuhan. Sekalipun dia levelnya di bawah Naaman. Tapi saudara percaya bahwa Tuhan juga bisa pakai keledai bicara kepada seorang nabi. Tuhan bisa pakai ayam kampung bicara kepada seorang rasul, yaitu bicara menegur Petrus. Kita tahu sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Berkokok. Saudara perhatikan baik-baik bahwa kokoknya ayam adalah salah satu Tuhan bicara kepada Petrus. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa sebelum ayam berkokok nanti, kamu sudah menyangkat aku 3 kali. Tuhan bisa bicara pakai cara apa saja untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sangat terbatas. Hati kita harus terbuka dengan semua orang untuk melihat mujizat terjadi. Tuhan pernah bicara kepada saya. Ketika saya baru nikah dengan istri tahun 98. Biasanya kan sudah sendiri, doa sendiri-sendiri. Waktu suatu pagi kami berdua bangun, istri saya berdoa sendiri, saya doa sendiri. Lalu kita sedang duduk di atas tempat tidur. Jendela kamar kami dibuka. Di belakang rumah itu ada 3 pohon mangga. Lalu saya dengar ada banyak burung di situ. Tiba-tiba Tuhan buka telinga rohani saya. Dan saya dengar burung bicara untuk saya. Baca Mazmur 3. Baca Mazmur 3. Baca Mazmur 3. Saya katakan kepada istri saya yang kita baru nikah 2 atau 3 bulan. Kamu dengar nggak burung bicara? Dia bilang, aku nggak dengar. Kemudian saya dengar lagi, baca Mazmur 3, baca Mazmur 3, baca Mazmur 3. Sampai 3 kali burung bicara untuk saya. Kemudian saya ambil Alkitab dan saya buka. Dan tema dari Mazmur 3 itu adalah nyanyian pagi dalam menghadapi musim. 3 bulan itu kami berdua berdoa sendiri-sendiri. Tidak pernah doa sama padahal sudah suami istri. Mulai hari itu ketika burung bicara kepada kami mulai tahu bahwa Tuhan mau supaya
setiap pagi kami datang berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Sejak saat itu sampai sekarang, setiap pagi kami punya mesbah pribadi dengan Tuhan. Saya nggak mau lagi ketika saya nggak lakukan itu, kecoa datang pakai jas, pakai dasi, bicara untuk saya. Saya beritahukan kepada saudara bahwa burung pernah bicara kepada saya untuk menegur saya, untuk punya doa pribadi sama-sama dengan istri saya. Keledai pernah bicara kepada seorang nabi, dan ayam kampung bicara kepada seorang rasul. Tuhan bisa pakai segala cara. Intinya adalah apakah kita mau taat ketika kita dengarkan Tuhan bicara melalui siapa saja. Amin. Mungkin kita udah tahu banyak. Mungkin kita sudah dengar banyak. Tapi yang Tuhan cari adalah sebuah ketaatan. Ketaatan selalu melahirkan mujizat. Malam ini ketika Bapak Ibu dengarkan firman, dan Bapak Ibu melakukannya, seperti Naaman taat, mendengarkan nasihat dari seorang gadis kecil yang tidak punya nama, yang hanya ditawan oleh segerombolan orang Aram, lalu dibawa dan melayani istri Naaman. Kemudian nasihatnya itu membuat Naaman taat. Malam ini juga, saya percaya bahwa ketika Anda dengar firman Tuhan yang menasihati kita, untuk kita kembali dari jalan-jalan kita yang salah, untuk kita lakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan suruh ngampuni, ngampuni. Ketika Tuhan suruh kita memberi, memberi. Ketika Tuhan suruh kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati, menyembah Dia. Ketika Tuhan suruh kita waktu penyembahan, waktu berdoa, lakukan dengan setia, lakukan. Karena tidak ada yang rugi, saudara. Tidak ada yang rugi. Ketika Naaman taat, maka dia melihat mujizat. Hal yang kedua yang kita belajar adalah Naaman melakukan tindakan iman. Bukan hanya dengar, tapi Naaman melakukan tindakan iman. Mendengar firman Tuhan tanpa melakukan firman Tuhan, itu kematian. Amin. Melakukan tanpa mendengar, itu namanya idiot. Belum dengar lagi, sudah melakukan. Mendengar, tidak melakukan, menurut Matius pasal 7, 24-27, itu adalah orang bodoh. Mendengar dan melakukan disebut bijaksana. Melakukan sebelum mendengar, maaf, tadi saya katakan itu idiot namanya. Ya, belum dengar lagi sudah lakukan. Jadi kita mendahului Tuhan. Tapi Tuhan berkata begini, ketika Bapak Ibu dengar, maka Bapak Ibu harus melakukan. Naaman melakukan tindakan iman. Harus melangkah. Tindakan iman itu harus melangkah sesuai dengan instruksi Tuhan. Misalnya Bapak Ibu hari ini sakit, tangan tidak bisa bergerak. Nah, ketika Bapak Ibu didoakan, dan untuk tangan bergerak, mulai angkat tangan. Mulai putar tangan. Ketika Bapak Ibu katakan lutut sakit, ketika Bapak Ibu di tempat tidur, dan ketika Bapak Ibu didoakan, belajar bergerak, turun dari tempat tidur, dan berkata, saya percaya saya sudah sembuh. Saya percaya saya sudah dipulihkan. Saya percaya telinga saya yang sakit sembuh, dada saya yang sakit sembuh, kaki kanan saya yang sakit sembuh. Bukan cuma tentang mujizat, tapi tentang apa saja yang Tuhan bicara kepada kita. Ketika Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, kita lakukan. Awal Maret, ketika saya doa, dan Tuhan katakan begini, buat ibadah Zoom. Lalu kita mulai bikin hari Minggu dulu, setiap jam 4 sore, yaitu Healing and Prophesy, kita bikin. Lalu Tuhan katakan, buat dalam ibadah Zoom. Lalu akhirnya jadi ibadah seperti ini. Saya adakannya nggak ngerti, tapi saya lakukan saja apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Tuhan katakan gini, ada banyak orang yang butuh pertolongan. Kamu mungkin tidak bisa pergi ke rumah sakit. Kamu mungkin tidak bisa lagi, untuk waktu sekarang ini, tidak bisa pergi ke kota A, ke kota B. Tapi kamu bisa menjangkau mereka melalui ibadah seperti ini. Dan ketika kamu duduk di depan kamera, kuasa Allah bisa mengalir kemanapun. Hari ini teman-teman kita yang ada di Belanda, teman-teman kita yang ada di Malaysia, yang ada di Medan, Pekanbaru, Riau, yang ada di Solo, Surabaya, Jakarta, yang ada di Ambon, yang ada di Makassar, yang ada di Jayapura, Papua, bisa mengalami Tuhan ketika mereka menonton acara ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang melakukan perkara-perkara hebat, perkara-perkara yang ajaib yang sedang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tapi butuh tindakan iman. Kitab Yakobus berkata begini, coba tunjukkan kepadaku iman tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan perbuatan-perbuatanku dari imanku. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati.
Sekali lagi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa itu iman? Percaya kepada Tuhan. Saudara boleh berkata, saya percaya kepada Tuhan, tapi kalau Anda tidak bertindak, maka tidak terjadi mujizat. Kitab Kisah Rasul, itu tidak ada kata penutupnya, saudara. Dan satu saat, kalau kita belajar kitab Kisah Rasul, ada 40 mujizat terjadi dalam kitab Kisah Rasul. Satu hanya terjadi di Bait Allah, 39 kalinya terjadi di dunia marketplace. Yang terjadi di Bait Allah itu adalah ketika Petrus dan Yohanes ketemu dengan orang lumpuh. Lalu mereka berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit, berjalanlah. Ketika mereka katakan itu kepada orang lumpuh, dia masih tetap di bawah, masih tetap duduk dalam kelumpuhannya. Tapi Petrus memegang tangannya dan menarik orang lumpuh itu berdiri. Ketika ditarik berdiri, maka mata kakinya kuat. Lalu dia mulai melompat-lompat, berjingkrak-jingkrak karena dia disembuhkan oleh Tuhan. Tindakan iman selalu melahirkan mujizat. Amin. Saya beritahukan kepada saudara, tindakan iman selalu melahirkan mujizat. Ketika Anda melakukan yang tidak bisa Anda lakukan sebelumnya, dan Anda lakukan dengan iman, maka mujizat terjadi. Terobosan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ketika kita melakukan tindakan iman, maka saudara akan melakukan perkara-perkara yang ajaib terjadi. Tidak semua orang akan bisa mengerti. Alkitab mengatakan begini, Naaman melakukan tindakan iman. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, bahkan ketika dia lakukan tindakan iman, dia datang menghadap Raja Aram. Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel. Dan Naaman datang menghadap Raja Israel. Dan Raja Israel marah-marah. Ya. Raja Israel marah-marah. Raja Israel saat itu juga tidak mengerti tentang bagaimana tindakan iman yang sedang dilakukan oleh Naaman. Kalau saudara datang kepada orang yang salah untuk Anda melakukan tindakan iman, Anda yang sakit jadi tambah sakit. Bahkan mungkin Anda dimarahin. Anda perlu datang kepada alamat yang tepat. Harusnya Anda datang kepada Elisa. Elisa itu punya nama, yaitu Jehovah is my strength, dan my strength is Jehovah is my help. Dan Jehovah is my strength punya dua arti, yaitu Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah penolongku. Penolong kita itu datang daripada Tuhan, dan pertolongan kita datang dari Tuhan. Amin. Anda perlu datang kepada alamat yang tepat. Orang boleh berkuasa, orang boleh punya kekuasaan, tapi kalau tidak diberikan otoritas oleh Tuhan untuk mengerti hal-hal rohani, maka dia punya pengalaman, punya otoritas terbatas. Tapi harus datang kepada Elisa yang diberikan wewenang oleh Tuhan. Saudara, kita baca 2 Raja-Raja 5, 8-10. 2 Raja-Raja 5, 8-10. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarkanlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu. Jadi artinya, Naaman datang di alamat yang salah. Supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Wow, saudara perhatikan baik-baik. Kalau Anda baca ayat yang ke-7, Raja Israel marah-marah. Apakah aku Allah? Apakah aku sanggup menyembuhkan? Apakah aku yang akan menyembuhkan engkau? Tapi Elisa berkata begini, suruh datang kepadaku. Supaya dia tahu bahwa di Israel ada seorang nabi. Supaya dia tahu di Israel bahwa ada Tuhan. Supaya dia tahu di Israel bahwa ada Elohim. Bahwa ada Yehovah Rafa, Allah penyembuh. Saya beritahukan kepada saudara, Naaman mengambil langkah iman. Dan ketika dia bertemu dengan Elisa, saya beritahukan kepada saudara, langkah iman tanpa pengertian yang benar, saudara pun bisa stres. Langkah iman harus dalam pengertian yang benar. Pengertian dalam apa? Dalam kebenaran firman Tuhan. Iman itu bukan nekat. Iman itu adalah mempercayai Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa dia sanggup melakukan jauh melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Amin. Tindakan iman selalu melahirkan mujizat. Ulang-ulang saya kasih tahu ini kepada saudara. Tindakan iman selalu melampaui akal. Tindakan iman selalu melampaui kemampuan manusia. Kalau cuma sesuai
dengan kemampuan manusia, ya Tuhan sama dengan manusia. Ada kalanya mujizat itu adalah sesuatu yang melampaui akal. Firman Tuhan itu tidak bertentangan dengan akal manusia, tapi firman Tuhan melampaui akal. Mujizat itu adalah tidak bertentangan dengan pikiran manusia, tapi melampaui pikiran manusia, makanya disebut dengan miracle, disebut dengan mujizat, sesuatu yang di luar kendali manusia, terjadi karena campur tangan ilahi, karena iman seseorang, itu disebut mujizat. Dan yang bisa melakukan itu adalah iman saudara, tindakan iman maksud saya. Tindakan iman selalu melahirkan mujizat. Dan tindakan iman yang diperintahkan Elisa kepada Naaman harus dilakukan. Dan apa yang diinstruksikan kepada Naaman dari mulut Elisa bukan sesuatu yang sulit dijangkau. Sesuatu yang sangat simpel. Seperti Tuhan bicara kepada gadis muda yang di rumah Naaman, Tuhan pakai orang sederhana, perintahnya juga sederhana. Amin. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Apa sulitnya mandi sih? Celup tubuhmu 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Sehingga engkau menjadi tahir. Apa kata Naaman? Naaman ngomel. Saudara perhatikan ayat 11 sampai 14. Ayat 11 sampai 14 berkata, tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia akan datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya. Ini dukun. Menggerakkan tangannya di tempat penyakit itu, dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Israel, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik lebih baik dari sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berparinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ternyata bukan Naaman, bukan Raja Israel yang panas hati juga. Naaman pun panas hati. Ada kalanya hal-hal yang sederhana, kita anggap remeh. Justru kita marah. Karena kita pikir kalau lebih sulit itu, kita mudah jangkau, saudara. Tuhan itu simple. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tapi pegawai-pegawainya datang. Lebih waras pegawai-pegawainya. Mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali. Tindakan iman. Sederhana. Memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Wow. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau melakukan tindakan iman? Ketika hari ini Anda dengarkan perkataan yang saya katakan kepada saudara, untuk lakukan. Dan ketika Anda melakukan, seperti Elisa berkata kepada Naaman, dan Naaman melakukan. Sederhana, nggak sulit. Banyak orang berpikir begini, nanti tengah malam jam 12 malam, ayam putih, ayam hitam, kemudian bersemedi 3 jam, di tengah-tengah kegelapan, digigit nyamuk, hujan, nggak boleh lari, dan sebagainya. Tuhan nggak kasih syarat-syarat yang sulit. Tuhan cuma kasih hal-hal yang gampang. Tapi banyak kali kita pikir itu sulit. Padahal sederhana. Simple but powerful. Sederhana itu punya kuasa, penuh kuasa. Saya beritahukan kepada saudara, ada kalanya yang dari Tuhan itu hal-hal sederhana. Yang bikin sulit itu pikiran kita. Mari kita belajar, mendengar lalu melakukan, mendengar lalu taat, mendengar lalu lakukan sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Maka mujizat terjadi. Ada kalanya Tuhan bicara kepada saya, melalui saya kepada saudara, bicara kepada dari suamimu, bicara dari istrimu, anak-anakmu bicara kepada saudara. Mungkin asisten rumah tanggamu bicara. Mungkin karyawanmu yang paling rendah, yang selama ini mungkin paling bodoh, agak malas sedikit mungkin, suka curi-curi tulang, tapi tiba-tiba satu waktu Tuhan pakai dia bicara kepada kita. Belajar dengar. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi dengarkan apa perkataan yang dia sampaikan. Ada kalanya Tuhan bisa taruh hikmat pada mulut orang-orang yang kita tidak anggap penting bagi kita. Tapi Tuhan bisa taruh firman dalam mulut mereka, untuk mereka dipakai, menyuarakan isi hati kepada kita. Tuhan bisa bicara pakai cara apa saja. Tuhan bisa bicara kepada siapa saja. Kepada saudara dan saya. Haleluya. Ketika Naaman taat, awalnya marah juga. Tapi ketika taat, sempurna. Sungai Parpar, sungai-sungai di Damsyik, itu lebih bagus katanya. Air sungai Yordan itu keruh, saudara. Ya, saya sudah 3 kali dan selalu baptis orang di sana. Airnya dingin luar biasa.
Ya. Tapi setiap kali saya turun, saya bilang, Tuhan, saya nggak tahan dingin. Apalagi kalau baptis 20 orang, 15 orang, dingin sekali. Tapi puji Tuhan ketika saya masuk di air itu, sampai di dada di sini, sampai selesai, dari dada sampai ke kaki saya itu bisa hangat, saudara. Saya pikir itu anugerah daripada Tuhan. Karena Tuhan tahu saya nggak tahan dingin. Saya nggak tahan dingin, apalagi kalau itu bulan Februari, baru selesai musim salju. Airnya dingin sekali. Saya beritahukan kepada saudara, pantas Naaman komplain, karena air-air di Damsyik itu lebih bagus daripada air yang ada di Sungai Yordan waktu itu. Tapi ketika dia melakukannya, maka mujizat terjadi. Mungkin Anda berkata begini, keadaanku di tempatku lebih bagus, situasiku lebih bagus. Kenapa mesti di sini? Kenapa harus lakukan ini? Kenapa tidak dengan orang ini? Kenapa harus dengan orang itu? Kenapa mesti ini? Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melakukan perkara-perkara hebat dan ajaib, supaya Anda melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup. Haleluya. Amin. Jadi yang pertama itu adalah, saudara dan saya perlu taat kepada orang-orang yang sederhana. Tuhan bisa bicara dengan cara apapun. Yang kedua adalah tindakan iman. Ketika Anda mulai melangkah, melakukan dengan iman. Jangan datang kepada orang yang salah untuk pimpin saudara, untuk bimbing saudara. Nanti dimarah-marahin saudara. Saudara akan stres, yang sakit jadi stres. Tapi datang ke alamat yang tepat. Harus datang dengan hati yang benar. Harus datang dengan motivasi yang benar. Harus datang dengan hati seperti Abraham. Hati yang menyembah Tuhan. Tidak curiga dengan Tuhan. Awalnya, Naaman marah. Tapi para pegawainya berkata begini, kalau yang sulit pasti Tuhan lakukan. Kenapa yang mudah ini Tuhan nggak mau lakukan? Dia alami mujizat. Saya beritahukan yang ketiga kepada saudara. Setelah Naaman sembuh, Naaman ingin mempersembahkan begitu banyak persembahan. Kalau Anda lihat di situ banyak persembahan. Bawa perak, baju-baju yang sangat mahal, dan emas yang begitu banyak. Ada banyak persembahan yang mau dikasih kepada Elisa. Tapi Elisa tolak. Kenapa Elisa tolak? Ini pertanyaan, kenapa Elisa tolak? Pada masa itu, ketika orang datang kepada nabi, kepada pelihat, selalu mereka membawa korban. Tapi kenapa Elisa tolak? Yang saya dapat, Elisa tolak karena sudah terjadi kesembuhan lebih dulu. Mungkin ketika Naaman datang dan Naaman kasih lebih awal, mungkin lain. Artinya dia sembuh atau tidak sembuh, dia sudah datang dengan hati yang cuma mau tulus. Bukan karena mau beli karunia, mau dapat sesuatu baru bayar. Karunia Tuhan tidak bisa dibayar. Saya beritahukan kepada saudara, Elisa tolak karena Elisa tahu ini bukan tentang Elisa. Tapi Tuhanlah yang menyembuhkan. Dia tidak layak untuk menerima pemberian itu. Lalu kemudian Naaman pergi. Ketika Naaman pergi, saudara tahu begini, salah satu murid dari Elisa, namanya Gehasi, berlari dan mengejar Naaman. Pakai alasan lagi, katanya ada 2 orang dari Efraim yang datang, dan mereka membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian. Kemudian dia ambil 2 pakaian, dan dia ambil beberapa perak, lalu sembunyikan. Saya beritahukan kepada saudara, kalau Naaman melakukan tindakan iman, dan mengalami mujizat, tindakan Gehasi adalah tindakan bukan tindakan iman, tindakan yang salah, yang melahirkan kutuk bagi dirinya sendiri dan bagi seluruh generasinya. Berarti keputusan kita setiap hari itu akan menentukan apa yang akan terjadi bagi kita hari ini, besok, dan generasi kita yang akan datang. Saudara, jangan salah ambil keputusan. Semua keputusan yang kita ambil hari ini itu menentukan apa yang akan terjadi besok nanti. Hidup ini pilihan, saudara. Pilih hidup atau pilih kematian. Pilih berkat atau pilih kutuk. Dan Elisa telah memilih untuk memuliakan Tuhan. Dia katakan dia tidak layak. Kenapa? Karena Naaman pikir dia sudah sembuh, maka dia mau persembahkan itu. Sepertinya baik, tapi bagi Elisa, dia nggak layak terima itu. Saya lihat sebuah motivasi yang sangat tulus daripada Elisa, karena dia tahu yang menyembuhkan dia. Elisa tidak berdiri dan menggerakkan tangan. Elisa tidak berdiri dan menumpangkan tangan. Elisa tidak melakukan apapun. Elisa hanya suruh dia mandi 7 kali di Sungai Yordan. Jadi yang menyembuhkan dia adalah Tuhan sendiri. Dan Naaman berkata, mulai hari ini aku tidak akan lagi menyembah ilahku. Aku tidak akan masuk ke rumah ilahku. Mulai hari ini seluruh keturunanku akan menyembah Allah yang hidup, Elohim.
Yahweh, Yesus Kristus. Tapi saudara lihat begini, bahwa Gehazi mengambil posisi yang sama, yaitu mengejar hal-hal duniawi. Sehingga akhirnya penyakit yang ada pada Naaman melekat kepada Gehazi sampai kepada keturunannya. Harusnya Gehazi itu ganti Elisa menjadi nabi yang akan ditulis dalam Alkitab melakukan perkara-perkara yang hebat, lebih daripada apa yang dilakukan oleh Elisa. Tapi tindakan dan motivasi hatinya salah. Saudara dan saya punya pilihan hari ini. Pilihan-pilihan kita itu menentukan hasil akhir kita seperti apa. Masa depan kita seperti apa. Saya doa supaya malam hari ini kita tidak salah milih. Malam hari ini pilihan-pilihan yang kita ambil adalah pilihan-pilihan yang terbaik. Pilihan-pilihan yang akan membuat saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kesembuhan, pemulihan terjadi. Semua orang yang datang ketemu dengan saudara mengalami healing, mengalami restoration, mengalami God's breakthrough, Tuhan yang menerobos barisan depannya. Bahkan lebih daripada itu, ketika mereka sembuh, mereka memuliakan Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka meninggikan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bukan seperti Gehazi, yang mau pakai kesempatan ini cuma untuk dirinya sendiri, yang mau pakai kesempatan ini memperkaya dirinya sendiri. Saya berdoa hari ini, Tuhan sedang menundukkan setiap pribadi yang hanya mencari untung untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan dalam segala hal, entah pelayanan, entah dalam hal apa saja. Tapi saudara dan saya harus punya motivasi hati yang murni seperti Elisa. Karena dia tahu Tuhan adalah kekuatanku. Dan Tuhan adalah penolongku. Tuhan sanggup menghidupi saudara dan saya. Tuhan sanggup menolong kita. Apakah Elisa tidak membutuhkan uang? Apakah Elisa tidak membutuhkan hal-hal duniawi? Dia butuh makan dan minum. Dia butuh keuangan. Tapi itu bukan menjadi motivasi utama. Dia tahu hal yang paling utama dalam hidupnya adalah nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dimuliakan. Dan dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Saya berdoa hari ini. Ketika ada kesembuhan, bukan tentang saya. Ketika Anda dipulihkan, bukan tentang saya. Ketika terjadi restorasi, bukan tentang saya. Ketika nanti saudara dan saya diberkati secara finansial, bukan tentang saya. Ketika saudara dan saya diurapi dengan pengurapan yang baru, minyak urapan itu Tuhan yang punya. Bukan seorang hamba Tuhan yang punya. Amin. Ketika Esther dengan teman-temannya mandi minyak urapan, mur, dan minyak kasai, maka minyak urapan itu dari raja. Minyak urapan mur itu pahit, saudara. Kalau ditaruh di lidah pahit. Sesuatu yang pahit-pahit selama 6 bulan mereka mandi setiap hari. Mengangkat kotoran, membersihkan tubuh dari bau badan. Tapi minyak kasai itu baunya luar biasa. Harum luar biasa. Mandinya 6 bulan. Ada kalanya yang pahit-pahit datang dulu. Baru yang harum datang. Saya beritahukan kepada saudara. Ada kalanya duka cita kita menjadi sukacita bagi banyak orang. Tapi hari ini Tuhan mau lihat tindakan iman kita. Ketika Anda dengar firman dan Anda melakukannya. Anda ada di jalur mujizat daripada Tuhan. Ubah marah-marahmu menjadi ucapan syukur. Ubah sungut-sungutmu menjadi pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Dan lihat perkara-perkara ajaib Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Haleluya.